Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, saya akan men-sharingkan Injil hari ini, yaitu Injil pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Injil yang akan kita bacakan adalah Injil Lukas, bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Aku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Pelayanan-pelayanan itu ada yang banyak bicara dan ada yang banyak kerja. Tetapi ada juga yang banyak kerja dan banyak bicara. Imbang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Umumnya orang dilayani itu lebih senang dilayani tidak dengan bicara. Betul, saudara-saudara. Kalau kita dilayani orang dengan bicara, itu kita mungkin tidak senang. Paling senang adalah kita dilayani tanpa bicara. Namun, di dalam gereja itu kan tidak demikian. Di dalam gereja itu pasti ada pelayan-pelayan yang memang mesti harus bicara. Contohnya saja, Romo. Romo itu kalau melayani tidak bicara terus piye? Terus bagaimana? Apa yang mau dilayankan itu? Kan dia harus melayani sabda, ngajar, dan seterusnya yang berkaitan dengan pembicaraan. Apa ada kanonik harus tanpa bicara? Kan tidak mungkin ada peristiwa kanonik kok tidak ada pembicaraan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa di dalam gereja kita, tetapi mungkin di luar itu lebih parah lagi. Ini hanya saya katakan di dalam gereja. Kalau di luaran lebih parah lagi. Tutup telinga, ditinggal pergi. Kalau di gereja mungkin masih bisa dengar, masih tidak bisa pergi-pergi. Tapi ya demikian. Lalu saya lanjutkan, kalau di lingkungan-lingkungan, pasti ada orang yang demikian juga. Maksud saya, orang yang dalam pelayanannya itu tanpa bicara. Misalnya, seksi, apa itu, panggrep tiloyo misalnya. Kan nggak usah banyak omong, langsung kerja, enak-enak saja. Tetapi misalnya seksi kur, itu kan harus bicara, harus omong, dan seterusnya. Kalau tidak omong, bagaimana? Suaranya keluar dari mana wong itu kur? Tetapi yang tidak mengenakan semua itu kan dari pembicaraan. Siapa yang merasa tidak enak adalah orang-orang yang mendengarkan pastinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang juga katekes, pasti seringkali ya, pasti pernah mengalami bahwa pengajaran kita
bukan ditolak, tetapi tidak diterima oleh mereka. Entah dengan cara apa-apa. Apa saja misalnya katekesnya bicara terlalu panjang, katekesnya bicara muter-muter, katekesnya omong nggak ada intinya, dan seterusnya. Seringkali demikian. Tetapi saya mau menggarisbawahi pada bagian Injil hari ini adalah barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita dibaptis, lalu krisma, kita ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, yaitu menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Saya sekali lagi menggarisbawahi atau menekankan ketika kita menjadi seorang nabi, katakan demikian ya, meskipun kita sebenarnya bukan nabi. Anggap saja kita sedang menjalani kenabian begitu saja, kita seringkali ditolak. Pastor saja bisa ditolak, apalagi hanya bagian dari lingkungan itu. Yang sering terjadi adalah pada para prodiakon. Yang sering kali di dalam gereja ini, di tempat saya ini mesti harus sharing, mesti harus istilahnya homili. Nah, ini yang seringkali tidak diterima oleh umat sendiri. Apa yang tidak diterima sudah saya katakan tadi. Mungkin isinya tidak jelas, mungkin ngalor ngidul, mungkin terlalu panjang waktunya, terlalu dangkal, dan seterusnya. Menggurui, salah satunya mungkin demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita, bagi mereka yang pelayanannya pakai bicara-bicara, pakai omong-omong, banyak sekarang di antara gereja-gereja menggunakan istilahnya teologi kemakmuran, supaya mudah didengarkan, supaya gampang didengarkan, supaya enak didengarkan orang, supaya nyeneng-nyeneng ke wong apa yang dikatakan di dalam homili, sharing, atau renungan-renungan itu, supaya mengenakkan orang. Mari, sekali lagi mari, mau pakai yang mana? Sekarang teologi kemakmuran itu sudah semakin ditolak. Karena apa? Mung gawe seneng. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam Injil, dalam kitab. Sekali lagi bahwa saya mau mengatakan, apapun yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabi kecil, tidak masalah. Apakah hasilnya sesuai dengan rencananya? Tidak masalah. Tuhan sendiri yang memberi. Seperti tadi, mengenai Korazim, mengenai Kapernaum. Bisa saja terjadi dalam lingkungan kita ini. Orang lain mengatakan, di tempatmu itu ada prodiakon yang bagus ya. Di tempatmu itu ada pelatih kur yang bagus ya. Lalu jawaban orang yang di lingkungan itu mengatakan, wah biasa-biasa saja. Wah ya kalau itu cuma seperti ini saja kok. Tidak mau memberikan jawaban yang sebenarnya. Karena memang dia tidak mau mendengarkan. Kalau orang lain mau mendengar, oh itu ternyata bagus ya. Bagus tidaknya seseorang yang sedang bicara itu kan dilihat dari banyak hal maksudnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, jangan lupa bahwa setiap kali kita mengajar
ada pengajaran-pengajaran yang semestinya harus dikatakan. Baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan. Yang pahit-pahit itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Supaya jika terjadi di dalam keluarga, di dalam dirinya, sudah tahu bahwa dulu pernah diajar oleh katekis bahwa memang di dalam kekristenan atau Katolikan itu harus demikian. Berkah dalam, selamat pagi.